saya akan melaksanakan pengamatan terhadap penerapan coaching yang akan Bu Amoy lakukan. Baik, sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya jelaskan tentang dimensi penilaian atau rubrik penilaian pada kegiatan coaching nanti. Nanti ini silakan Bu Amoy baca dulu. Di sana ada 3 kriteria untuk kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot. Nah, kemudian untuk itu di rubrik ini juga sudah tersedia kolom penilaian sebanyak 4 kriteria. Yang pertama ada sangat kurang baik, kemudian cukup baik, dan yang keempat adalah sangat baik. Nah, silakan Bu Amoy baca dulu. Kalau sekiranya nanti ada yang diragukan atau sudah, nanti baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sepertinya dari rubrik penilaian yang akan Ibu amati ini sangat jelas ya Bu Ria, apa saja yang akan Ibu amati nanti, akan Ibu nilai nanti ya Bu Ria. Saya rasa cukup jelas sekali Bu Ria, saya pun sudah paham. Oke. Baik Bu Amoy, dari nanti kegiatan coaching yang akan kita laksanakan, kompetensi apa nih dari coaching ini yang akan Ibu Amoy kembangkan? Kalau menurut saya dari 3 kompetensi tadi ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh gitu Bu Ria. Oke, berarti Ibu mengembangkan dari ketiga itu adalah kompetensi kehadiran penuh. Bisa Ibu lebih jelaskan lagi fokusnya seperti apa pengembangan dari kompetensi kehadiran penuh ini? Kalau kehadiran penuh ini kan kita mendengarkan, maksudnya kita lebih bisa menyelesaikan masalah si coaching gitu ya Bu Ria, dan si coaching pun juga nantinya bagaimana postur tubuh kita untuk menanggapi dari hal-hal yang dikatakan oleh coaching kita, dari mimik wajah kita seperti itu Bu Ria, dan tanggapan kita terhadap si coaching gitu, memberikan pertanyaan reflektif seperti itu Bu Ria. Oke, baik Bu Amoy, kalau begitu Bu Amoy, yang saya amati nanti lebih fokus pada kehadiran penuh. Nah, bagaimana nanti kita melihat keberhasilan dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan untuk kehadiran penuh ini? Apa kriterianya, seperti apa? Kalau menurut saya keberhasilannya ya Bu Ria, kalau melakukan coaching nantinya tentunya coaching saya merasa puas, merasa senang gitu kan, merasa harapan yang diceritakan kepada saya terselesaikan, solusinya didapatkan dari pertemuan coaching itu gitu Bu Ria. Oke, baik Bu Amoy, kalau begitu kapan kira-kira Bu Amoy kita melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta ya? Kalau menurut sesuai janji saya dengan yang teman sejawat kita saya itu yang melakukan coaching, nanti saya setelah ini mungkin Bu Ria setengah jam lagi saya akan panggil Bu Ria, karena kami sebentar lagi setengah jam lagi akan melakukan coaching Bu Ria. Baik, kalau begitu kita selesai sampai di sini ya Bu Amoy, nanti akan kita lanjutkan di kegiatan coachingnya. Semangat ya Bu Amoy. Ya Bu Ria, kasih ya Bu. Iya Bu Amoy. Baiklah Bu Minda, selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu Minda hari ini? Saya sebenarnya sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu Minda. Nah, ada sesuatu yang saja Bu yang pastinya saya harus bicarakan dengan Bu. Ya, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Minda ya. Ya sesuai dengan kita berbagi tadi janji ya Bu Minda, bahwasanya ada sesuatu yang ingin Bu Minda bicarakan dari saya. Ada apa Bu Minda yang ingin bicarakan kayak ini? Ini masalah apa Bu? Pembelajaran saya di kelas. Saya menginginkan solusi dengan masalah ini Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita lebih jauh nih memulai percakapan kita, terlebih dahulu saya ingin tahu hal yang ingin Ibu Minda capai nih untuk pembicaraan kita hari ini apa? Itu saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Kemudian saya menginginkan untuk pembelajaran saya itu lebih baik. Pembelajaran kedepannya supaya
berarti kelas terasa tidak kondusif seperti itu ya Bu Minda. Nah, hal apa yang Bu Minda lakukan saat terjadi seperti itu? Ketika itu saya berusaha tidak marah ya Bu ya. Iya. Karena namanya anak-anak, namun karena sudah kelewatan, saya ambil alihnya, saya nasihati kelakuan yang ini, tindakan ini mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian fokus saja terhadap tugas yang diinginkan. Berarti Ibu menasehati anak ini ya. Dan itu hasilnya apa yang Ibu Minda lakukan, hasilnya bagaimana? Untuk saat itu boleh dikatakan juga berhasil saat itu dalam kondisi pembelajaran saat itu tidak bisa. Namun setelah pertemuan berikutnya kembali lagi masalah ini dia lakukan lagi gitu. Seolah dia ini seperti mencari perhatian. Ya, itu yang Ibu Minda seperti mencari perhatian dari orang lain ya. Nah, terus hal apa yang Ibu Minda lakukan, kan seperti itu berulang lagi, ada hal yang baru yang Ibu Minda lakukan atau bagaimana selain menasihati tadi? Saya sudah coba konsultasi dengan guru BK menanyakan tentang bagaimana latar belakang anak ini, kemudian apakah dengan saya saja dia belajar seperti itu atau dengan guru lain. Ternyata guru BK menyampaikan anak ini memang pada umumnya semua guru ya seperti itu, pada umumnya ya, kecuali pelajaran yang memang dia sukai, ya, seperti mungkin olahraga dan di lapangan dia menyukai itu. Kemudian latar belakangnya ternyata dia berasal dari anak yang perempuan, tidak mendapatkan perhatian, kurang sekali mendapatkan perhatian. Berarti anak ini di setiap pembelajaran ya, hampir di setiap pembelajaran melakukan hal seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui nih Bu Minda, dari nanti saya ada skala 1 sampai 10 nih, untuk mengetahui keberhasilan Bu Minda yang Bu Minda lakukan. Di skala 1 ini anggaplah ini sangat tidak berpengaruh untuk yang Ibu Minda lakukan ini untuk proses pembelajaran yang kondusif, dan yang 10 ini itu sangat kondusif, yang Bu Minda lakukan bisa mencapai sangat kondusif seperti itu ya. Saat ini Bu Minda di posisi mana? Kalau posisi 1 sampai 10 kan anak ini ketika dilakukan pendekatan personal, setelah saya konsultasi dengan mereka, ketika saya sudah mengetahui latar belakangnya untuk menasehati saya berbeda lagi dengan ketika minggu lalu itu, karena sudah tahu latar belakangnya, saya beri pendekatan dari hati ke hati. Nah itu saya rasa tingkat keberhasilan kondisi dalam pembelajaran itu kira-kira di angka 8 sampai 9 lah. 8 sampai 9. Berarti target yang akan Ibu capai untuk selanjutnya ini? Ya, saya inginnya 10 Bu. Inginnya 10 gitu ya? Oh, walaupun sekarang udah di 8 dan 9 menurut Ibu Minda, tetapi merasa kurang maksimal juga seperti itu ya Bu Minda. Saya inginnya tidak selalu setiap saya masuk ngajar saya nasihati dia gitu. Oh, seperti itu ya, ingin mencapai ke 10. Menurut Bu Minda nih, terkait yang kelas kondusif dan anak ini, seperti apa bagusnya anak ini, ciri-ciri anak yang mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti apa menurut Bu Minda? Menurut saya mungkin secara umum sama dengan teman-temannya, mendengarkan guru sedang bicara kita, kemudian mengerjakan tugas yang pada yang diberikan, tidak mengganggu teman-temannya. Nanti kalaupun saya lihat anak ini sebenarnya dia pintar, cuma kurang perhatian tadi mungkin ya. Jadi saya harapkan seperti itu, dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, berarti bisa tenang, maksudnya bisa melakukan tugas, mengerjakan tugas seperti itu ya, tidak mengganggu teman-temannya, seperti itu ya Bu Minda. Yang akan Ibu Minda lakukan setelah yang Ibu lakukan menasehati, terus memanggil, mendekat anak tersebut, apalagi kira-kira Bu Minda yang akan bisa Ibu Minda lakukan seperti itu? Jadi Bu, setelah saya ingin mungkin saya ini pembelajaran mungkin agak monoton, saya lebih sering berbicara, saya jarang
membuat anak lebih aktif gitu. Kemudian saya juga jarang sekali di sana ada SDG. Mungkin saya akan mengawali perubahan cara hebat ini dengan merencanakan di perangkat pembelajaran. Kalau saya buat di sana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Anak ini kan ada yang auditoria, ada yang kinestetik, yang kinestetik mungkin anak-anak ini lebih suka kinestetik. Iya, betul. Jadi mungkin itu akan saya perangkat yang akan saya buat akan saya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, bagus sekali ya Bu Minda, bahwasanya Bu Minda akan menyesuaikan rencana pembelajaran, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa juga. Seperti itu ya Bu Minda, dari kinestetik, auditori tadi, dan satu lagi visual. Oke Bu Minda. Nah, untuk membantu ini nih Bu Minda, untuk tercapainya yang akan Ibu lakukan ini, siapa kira-kira yang mendukung Bu Minda, membantu Bu Minda supaya tercapai yang Bu Minda rencanakan ini? Jadi yang pertama sekali tentu saya butuh support dari kepala sekolah ya, support penuh dari kepala sekolah, kemudian dengan Bu Rika tentunya, dengan ketua jurusan, atau mungkin dengan teman sejawat ya, sama mengajar di kelas itu. Oke, bagus sekali ya, banyak sekali faktor pendukung yang Bu Minda nanti akan bekerja sama seperti itu ya Bu Minda. Nah, dari rencana yang Bu Minda akan lakukan ini, langkah awal yang akan Bu Minda lakukan ya, atau kapan akan Bu Minda lakukan seperti itu? Tentunya sejak mungkin saya akan membuat ulang revisi perangkat pembelajaran saya. Mungkin instan tak bisa membayar. Kira-kira minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Jadi dalam minggu ini saya akan merevisi dulu perangkat pembelajaran saya. Oke, berarti langkah awalnya merevisi dulu perangkat pembelajaran Bu Minda, nanti minggu depannya baru dilaksanakan pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi itu ya Bu Minda. Oke, untuk selanjutnya nih Bu Minda, untuk mengetahui progres dari Bu Minda yang akan Bu Minda lakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kapan bisa kita bertemu lagi untuk mengetahui progres tersebut? Mungkin 2 atau 3 hari lagi bisa. 2 atau 3 hari lagi ya Bu Minda. Progres perangkatnya. Progres perangkatnya dulu ya. Oke, bagus sekali Bu Minda. Kemudian kalau untuk progres pelaksanaannya tentu nanti saya kabari lagi Ibu Amoy setelah saya laksanakan. Bagus sekali ya Bu Minda, terkait langkah yang akan Ibu Minda lakukan nih. Setelah ini ada lagi yang ingin kita bicarakan atau bagaimana Bu Minda, karena nampaknya tadi sudah ada langkah yang akan Ibu tempuhkan setelah ini. Sudah cukup, Amoy. Saya sudah mulai lega sekarang, sudah mendapatkan gambaran dari solusi yang sudah masalah yang selesai. Oke, berarti tidak ada lagi ya Bu Minda. Nah, setelah kita melakukan proses coaching ini, percakapan seperti ini dianggap proses coaching ya Bu Minda. Bagaimana perasaan Bu Minda? Saya sekarang tenang tuh, agak lega gitu, sudah mendapatkan gambaran atas solusi atas permasalahan. Dan terima kasih banyak Bu Amoy atas waktu yang sudah diberikan sharing kita hari ini. Ya, saya juga terima kasih kepada Bu Minda sudah mau terbuka, sudah mau percaya dengan saya, sudah mendapatkan solusi juga yang dikatakan Bu Minda ya, terkait dengan Bu Minda juga mau mengajar, saya juga mau masuk kelas ya Bu Minda. Sudah bisa kita akhiri percakapan kita ini. Oke, sampai bertemu lagi ya Bu Minda. Oke, ya, sampai bertemu. Nah, Bu Amoy, tadi kita sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya Bu Amoy. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Tentu saya sangat senang gitu ya Bu Ria, karena proses coachingnya juga sudah menerapkan kita menurut saya gitu Bu Ria, dan coach saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan kepada saya. Terus Ibu juga ada di situ mengamati saya gitu, saya sangat senang sekali Bu. Alhamdulillah.
Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Amoy sampaikan pada awal observasi ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Bu Amoy sebutkan tadi pada pra observasi? Ya, tentunya tadi saya mengatakan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Pak ya. Tentunya saya tadi mendengarkan aktif, melakukan tatapan yang penuh kepada coach saya, tidak ada melakukan kesibukan apapun di luar dari saya melakukan coaching sama coach saya seperti itu Bu Ria. Terus saya juga terus coach saya juga mendapatkan solusi yang baik, itu yang saya lakukan. Ya. Baik Bu Amoy, memang tadi saya lihat Bu Amoy sudah hadir secara penuh dengan menatap mata coach Bu Amoy, dengan mengajukan pertanyaan dengan ramah. Kemudian sekaligus Bu tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Jadi Bu Amoy sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur kita. Kemudian setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Amoy ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi Bu Amoy? Kalau menurut saya tentunya kompetensi pertanyaan berbobot itu Bu Ria. Seperti itu yang akan saya kembangkan ke depannya lagi gitu. Oke. Terus langkah-langkah Bu Amoy untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Amoy khususnya untuk pertanyaan berbobot itu, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Bu Amoy? Tentu yang pertama saya akan banyak berlatih lagi ya Bu Ria, berlatihnya dalam proses melakukan coaching ini. Terus saya cari referensi juga di nonton YouTube dan bertanya juga dengan teman sejawat saya yang sudah melakukan coaching seperti itu Bu Ria. Oke, mudah-mudahan praktek coaching yang dilakukan Bu Amoy ke depannya bisa semakin atau lebih baik lagi ya Bu Amoy ya. Baik Bu Amoy, dari kegiatan coaching tadi yang sudah saya amati sampai sekarang sudah pasca coaching, apakah ada dari kegiatan tersebut yang akan Bu Amoy tanyakan? Saya rasa sudah seluruhnya ya Bu Ria, karena sudah saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Ria bagaimana itu pertanyaan berbobot itu sudah saya kembangkan tadi. Mungkin ada hal lagi yang lain, saya rasa untuk saat ini sudah sangat jelas begitu Bu Ria. Alhamdulillah, terima kasih dan selamat ya Bu Amoy. Semoga kedepannya kita masih bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu Amoy, kalau Bu Amoy mau lanjutkan mengajar, Iya, terima kasih Bu Ria. Selamat ya Bu Amoy. Terima kasih, assalamualaikum.